Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma bada. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungi salah satu mutiara hikmah dari Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pasal keempat dan 9, yang mengajarkan kepada kita tentang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Imam Ibnu Athaillah berkata, open quote, jika engkau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena indahnya sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena nyata-nyata perlakuannya kepadamu. Bukankah Dia tidak pernah membiasakanmu kecuali dengan kebaikan dan tidak pernah menganugerahkan kepadamu kecuali dengan karunia? Close quote. Kalimat ini sangat dalam maknanya. Ia menuntun hati manusia agar tidak terjebak dalam prasangka buruk kepada Allah. Terutama ketika hidup terasa berat, doa terasa lama dikabulkan, dan ujian silih berganti. Hadirin sekalian, dalam syarah para ulama, manusia dalam hal husnudzon kepada Allah terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan khusus khawash, yaitu mereka yang berbaik sangka kepada Allah karena mengenal sifat-sifat Allah. Mereka memandang Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Hakim, Al-Latif, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, dan maha lembut. Bagi golongan ini, apapun takdir Allah, baik atau pahit, semuanya diyakini mengandung hikmah dan rahmat. Kedua, golongan umum, ammah, yaitu mereka yang berbaik sangka kepada Allah karena menyadari begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah yang telah mereka rasakan. Nikmat hidup, kesehatan, rezeki, keluarga, dan keselamatan yang seringkali kita terima tanpa kita sadari. Imam Ibnu Athaillah seakan berkata kepada kita, jika engkau belum mampu mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang agung, maka kenalilah Allah melalui nikmatnya yang nyata. Hadirin yang berbahagia, sejak kita masih berupa setetes air, kemudian lahir ke dunia, tumbuh dewasa, hingga hari ini kita masih menghirup udara dan diberi kesempatan beribadah. Semua itu adalah bukti bahwa Allah terus bermuamalah dengan kita melalui kebaikan. Maka sungguh tidak pantas seorang hamba berprasangka buruk kepada Rabb yang selama ini tidak pernah berhenti memberi. Bahkan ketika Allah memberi ujian, itulah puncak husnudzon. Musibah bukan selalu tanda murka, melainkan seringkali tanda cinta. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya dengan ketegasan demi masa depan yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, open quote, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan firman-Nya, open quote, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Close quote. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa keterbatasan pandangan manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk berburuk sangka kepada Allah yang Maha Mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya husnudzon. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau bersabda agar seseorang tidak mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sebab prasangka itulah yang akan menentukan keadaan hati seseorang saat bertemu dengan Rabb-Nya. Dalam hadits lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, open quote, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah sebaik-baik ibadah. Close quote. Ini menunjukkan bahwa husnudzon bukan sekadar sikap mental, tetapi ibadah hati yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan bersumpah bahwa siapapun yang berbaik sangka kepada Allah, Allah pasti akan memberinya sesuai dengan sangkaannya. Karena semua kebaikan berada di tangan Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berharap baik kepadanya. Hadirin sekalian, dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menjenguk orang sakit dan bertanya tentang prasangkanya kepada Allah. Ketika orang itu menjawab bahwa ia berbaik sangka, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah akan memperlakukan seorang mukmin sesuai dengan prasangkanya. Maka ketika kita berdoa, berharap, dan berserah diri, hadirkanlah keyakinan penuh bahwa Allah Maha Baik, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Jangan biarkan kesempitan hidup merusak adab kita kepada Allah dengan prasangka buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis ini dengan memperbaiki hati kita.
Jika hari ini kita sedang diuji, perkuatlah husnudzon. Jika doa belum terkabul, yakini bahwa Allah sedang mengatur waktu terbaik. Dan jika nikmat terus mengalir, perbanyak syukur dan kerendahan hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepadanya, baik dalam lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.